Om Swastiastu, saya Iputu Eka Irawan dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu pendidik yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam menyelesaikan masalah di sekolah, seperti pertama, disiplin positif, kedua, memahami perilaku manusia berdasarkan 5 kebutuhan dasarnya, ketiga, posisi kontrol seorang pendidik, keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir, yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif di sini memiliki makna, yaitu cara penerapan disiplin kepada anak yang menumbuhkan kesadaran diri untuk bertanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga untuk membantu anak memahami dan mengembangkan perilaku yang baik secara internal, bukan hanya untuk menghindari hukuman. Dan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia di sini memiliki makna bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu memiliki motivasi. Dan motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, motivasi eksternal ini dapat disimpulkan bahwa motivasi yang datangnya dari luar diri. Kemudian yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga dapat disimpulkan motivasi internal adalah motivasi yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi, motivasi yang sebaiknya mendasari perilaku peserta didik adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, sehingga mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka dari itu, untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik, pendidik harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Posisi kontrol seorang pendidik terdiri atas 5, yaitu pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu yang kelima sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, seorang pendidik sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol seorang pendidik sebagai manajer dapat dipaparkan sebagai berikut. Posisi yang mengembalikan suatu keadaan pada siswa sendiri, di mana siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mengklarifikasi keadaan dan membela diri, serta siswa diberi ruang untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Konsep inti budaya positif yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Pada keyakinan kelas atau sekolah ini, guru memiliki peran penting dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan hasil dari diskusi siswa yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, pendidik dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab serta mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Budaya positif erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara
nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan terwujudnya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan nasional sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berpihak kepada murid yang menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud jika pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mampu menerapkan peran guru penggerak secara nyata yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan yang berlandaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus dipahami serta diimplementasikan pada peserta didik serta dihimbaskan pada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya memahami kebutuhan dasar manusia. Ternyata perilaku manusia yang tampak dari luar itu dikarenakan kebutuhan dasarnya yang tidak atau belum terpenuhi. Kemudian, pada saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi peserta didik dan yang paling fatal dapat menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas peserta didik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya setelah memahami modul 1.4 yaitu pertama, perubahan cara berpikir saya tentang sebuah penghargaan dapat diganti dengan memberi apresiasi atas segala kemajuan siswa. Yang kedua, terjadi perubahan sudut pandang saya terutama dalam menghadapi perilaku peserta didik yang menyimpang dikarenakan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang ketiga, saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Yang seharusnya posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya terkait konsep-konsep modul budaya positif adalah saya menangani anak yang datang terlambat, suka bolos, dan suka menyontek tugas maupun ulangan. Adapun sikap yang saya lakukan adalah saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah sangat antusias, semangat, dan termotivasi untuk memperbaiki diri agar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, kemudian mengimplementasikan budaya positif seperti pelaksanaan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, mengimbaskan kepada rekan sejawat terkait budaya positif yang sangat bermanfaat ini. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu pada diri siswa sudah mulai muncul motivasi intrinsik
untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seperti pembentukan keyakinan kelas yang sudah berjalan. Pada guru, sudah mampu untuk mengubah sudut pandang terhadap perilaku siswa yang menyimpang dari yang hanya menjudge menjadi sadar bahwa perilaku menyimpang tersebut timbul karena tidak atau belum terpenuhinya kebutuhan dasar dari murid itu. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol pendidik harus sebagai manajer, kekonsistenan dalam menerapkan segitiga restitusi, serta tindak lanjut setelah pelaksanaan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang. Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya adalah saya merasa bersalah dan khawatir dengan mental siswa saya, karena saya terlalu membuat siswa merasa bersalah dan sangat memojokkan serta menghakimi siswa tanpa memberikan siswa kesempatan untuk mengemukakan maksud dan tujuan yang ada di balik tindakan mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menyadari dan menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Perasaan saya adalah sangat tenang dan saya mulai menyadari bahwa dengan posisi manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, saya mempraktekkan hanya satu tahap, yaitu tahap validasi tindakan yang salah dengan cara menanyakan, kenapa terlambat, kenapa tidak membawa buku, kenapa mengantuk di kelas, pasti ada alasan kan di balik itu semua. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang lebih penting dipelajari dalam mewujudkan budaya positif adalah mempelajari psikologi peserta didik, karena dengan mempelajari psikologi, kita dapat memahami peserta didik jauh lebih mendalam dan dapat mengetahui kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian, berkolaborasi dengan orang tua peserta didik agar budaya positif yang sudah baik pelaksanaannya di sekolah dapat juga dilakukan di rumah sehingga dapat menjadi sebuah pembiasaan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.